Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tafsir Al-Furqan karya A. Hasan Bandung. Bagaimana profil tafsir Al-Furqan? Berikut penjelasan selengkapnya. Nama asli dari A. Hasan itu adalah Hasan bin Ahmad. Ayahnya bernama Ahmad, seorang yang berasal dari India, sedangkan ibunya bernama Muzna, asli Indonesia. A. Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887, akan tapi menjadi akrab dengan nama Ahmad Hasan. Meskipun lahir di Singapura, akan tetapi Ahmad Hasan tidak pernah menyelesaikan studinya di Singapura. Beliau masuk di sekolah Melayu dan menyelesaikan hingga kelas 4. Ketika menempuh pendidikan ini, beliau belajar bahasa Arab Melayu, bahasa Tamil, dan Inggris. Namun perhatiannya yang sangat besar adalah pada bahasa Arab sehingga ia sangat menguasainya. Ayahnya yaitu Ahmad pernah menjadi redaktur majalah Nur Al-Islam yang merupakan sebuah majalah sastra Tamil, selain juga sebagai penulis beberapa kitab berbahasa Tamil dan beberapa terjemahan dari bahasa Arab. Bahkan sang ayah ini sangat ahli dalam bahasa Arab dan juga agama, dan inilah yang nantinya berlanjut kepada anaknya yaitu Hasan. Adapun pendidikan yang dikenyam oleh Ahmad Hasan, pertama beliau itu mengenyam pendidikan di sekolah Melayu, belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris. Kemudian pada usia 7 tahun belajar Al-Quran dan memperdalam agama Islam. Pada usia 12 tahun Hasan belajar mandiri dengan bekerja di sebuah toko milik iparnya. Beliau itu juga mengaji pada Haji Ahmad di Bukit Tiung dan pada Muhammad Taib, seorang guru yang terkenal di Minto Road. Beliau mempelajari ilmu nahwu dan saraf dari Muhammad Taib dan juga mempelajari bahasa Arab pada Said Abdullah Al-Musawi selama 3 tahun. Di samping itu juga belajar kepada pamannya Abdul Latif yang merupakan seorang ulama yang terkenal di Malaka dan Singapura. Belajar juga dari Syekh Hasan, seorang ulama yang berasal dari Malabar, dan Syekh Ibrahim, seorang ulama yang berasal dari India. Dari mereka lah Hasan memperdalam banyak ilmu sampai menjelang sekitar usia 23 tahun. Adapun karya-karya dari Hasan diantaranya adalah soal jawab, tafsir Al-Furqan yang kita bahas sekarang, pengajaran sholat, Al-Faraid, At-Tauhid, terjemah Bulughul Maram, dan beberapa kitab yang lainnya yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang produktif di dalam menulis. Tentang tafsir Al-Furqan yang kita bahas, pada dasarnya Ahmad Hasan tidak menjelaskan secara komprehensif tentang apa latar belakang penulisan karya tafsir tersebut. Hanya saja kalau kita lihat di dalam muqaddimah tafsirnya, ada paling tidak 3 latar belakang penulisan dari tafsir Al-Furqan. Pertama adalah bahwa Ahmad Hasan baginya Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga sebuah karya tafsir bisa dijadikan sebagai bahan bacaan yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Yang kedua, anggota Persis Persatuan Islam itu ingin sekali mempunyai pegangan bacaan sebuah tafsir yang dengan itu dapat memudahkan mereka di dalam memahami Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dorongan dari seorang pengusaha penerbit buku yang bernama Said Nabhan, di mana atas dorongan beliau, Hasan kemudian mampu untuk menyelesaikan tafsirnya, termasuk juga dibantu untuk menerbitkan kitabnya. Penulisan tafsir Al-Furqan sendiri itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 30 tahun. Antara tahun 1920 sampai tahun 1950.
yang terbagi dalam beberapa edisi penerbitan, yaitu pertama dari tahun 1928 diterbitkan edisi pertama, kemudian atas desakan sebagian anggota Persatuan Islam, edisi kedua diterbitkan pada tahun 1941, namun hanya sampai pada surat Maryam. Selanjutnya pada tahun 1953 dilanjutkan kembali dan disokong oleh pengusaha yang bernama Said Nabhan, sehingga kemudian tulisan Al-Furqan ini diselesaikan secara keseluruhan dan dapat diterbitkan pada tahun 1956. Dan tahun 2006 Tafsir Al-Furqan kembali diterbitkan oleh Pustaka Mantik bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia dalam satu jilid. Mengenai metode dari sumber pengambilannya lebih bercorak tafsir bir-ra'yi, karena metode yang dipakai itu lebih pada metode kebahasaan yang kemudian diperluas dengan keterangan tambahan dari Hasan sendiri. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit kepada mereka, bagi mereka siksaan yang pedih karena mereka telah berdusta. Nah, di dalam penjelasannya Hasan menyatakan bahwa di dalam hati mereka yang munafik terdapat penyakit dengki terhadap orang Islam, karena Allah memberikan kemenangan dan kemajuan kepada kaum muslimin. Nah, kemenangan ini menambah penyakit yang ada di dalam hati mereka. Karena orang yang dengki itu biasanya akan semakin sakit hatinya manakala melihat musuhnya bertambah maju dan mendapatkan nikmat. Sedangkan dari segi keluasan, tafsir ini lebih bercorak ijmali, yaitu penafsiran yang singkat, padat, akan tapi mencakup berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kalau laun, ada beberapa corak penafsiran di dalam tafsir ini, di antaranya adalah corak ilmi, kan di dalam penafsiran ini ada unsur pembahasan tentang kesehatan, tentang botani, astronomi, fisika, dan geologi. Akan tetapi corak yang paling menonjol adalah tentang corak kebahasaan. Dan ini diperkuat sendiri oleh keterangan langsung dari Hasan, di mana beliau katakan, ketika saya menafsirkan, sedapat mungkin saya mencari sebuah kata yang tepat untuk menjelaskan suatu ayat, setelah itu saya menerjemahkan dan menafsirkannya. Langkah penafsiran yang dilakukan diantaranya adalah pertama, mengartikan setiap kosakata yang ditafsirkan dengan kosakata yang lain yang tidak menyimpang. Kemudian menjelaskan konotasi setiap kalimat yang ditafsirkan sehingga menjadi jelas. Menyebutkan asbabun nuzul. Kemudian memberikan penjelasan dengan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat itu, baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in maupun tokoh tafsir. Di dalam tafsir ini kita akan mendapatkan Hasan juga membahas tentang ayat-ayat yang dikategorikan mutasyabihat. Misalnya ada alif lam mim, di mana beliau tulis bahwa menurut sebagian tafsir dikatakan alif itu ringkasan dari potongan huruf kalimat Allah atau ana. Lam itu ada ringkasan dari huruf Jibril, Allah atau Latif. Sedangkan mim itu ringkasan dari huruf Muhammad, A'lam, dan Majid. Sehingga alif lam mim bisa dirangkai bermacam-macam makna, yaitu Allah, Jibril, Muhammad. Bahwasanya Al-Quran yang dari Allah kepada Jibril kepada Muhammad. Allah, aku, Allah yang lebih mengetahui, dan Allah berlemah lembut yang amat mulia. Hasan juga memberikan contoh-contoh kontemporer. Misalnya ketika membahas ayat tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 276, beliau mengutip apa yang terjadi di wilayah Eropa, bahwa orang-orang di sana membakar kampung Yahudi yang memakan riba, yang mengisyaratkan adanya
kebencian mereka terhadap riba, dan adanya kehilangan keberkahan dari riba. Adapun tentang contoh penafsirannya yang bercorak global, bisa kita lihat dalam penafsiran surah At-Takatsur dan surah Al-Ma'un yang saya tampilkan, di mana di dalam catatan kaki Hasan memberikan penjelasan yang singkat, padat, akan tetapi mencakup makna yang bisa kita pahami tentang ayat-ayat yang akan ditafsirkan oleh Hasan. Demikian penjelasan tentang tafsir Al-Furqan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat, menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga memperkaya wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.